Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang ekosistem yang ada di sekitar kita. Ini contoh ekosistem. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang komponen-komponen ekosistem. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan materi yang ada di LKS yang Anda punya dari halaman 45 sampai 47. Ini. Jadi materi kita hari ini adalah ekosistem. Nah, ekosistem menjadi pertanyaan, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk atas sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di sini ilmu yang mempelajari ekosistem adalah ekologi, di mana makhluk hidup ini akan berhubungan timbal balik dengan lingkungannya. Makhluk hidup membutuhkan air, ya, membutuhkan makhluk hidup yang lain, contohnya adalah tumbuhan. Tumbuhan juga membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis. Seperti itu. Itu pengertian dari ekosistem. Nah, di sini komponen ekosistem ya itu ada dua. Yang pertama adalah komponen biotik, yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen biotik berdasarkan cara memperoleh makanan itu ada dua, ada autotrop, ada heterotrop. Kalau berdasarkan peranannya dalam ekosistem, komponen biotik itu ada produsen, konsumen, dan pengurai. Kalau komponen abiotik itu meliputi cahaya matahari, suhu, air, tanah, udara, dan topografi. Hingga kalau komponen biotik itu komponen hidup. Kalau abiotik itu adalah komponen tak hidup. Komponen yang mati, yang meliputi cahaya matahari, suhu, air, tanah, udara. Nah, saya Pak jelaskan satu persatu. Nah, Bapak akan menjelaskan komponen biotik. Komponen biotik ya, itu yang perlu digarisbawahi, meliputi semua makhluk hidup, meliputi tumbuhan, ini tumbuhan. Lalu meliputi hewan juga, ini hewan, contohnya burung, manusia. Meliputi jamur, fungi. Nah, lalu organisme lain yang bersel satu, misalnya protista, eubacteria, archaeobacteria, dan ini yang paling kecil adalah virus COVID. Itu termasuk komponen biotik, komponen makhluk hidup. Lalu ada lagi komponen abiotik. Itu meliputi benda tidak hidup, contohnya air, cahaya matahari, udara, tanah, kelembapan, dan suhu. Nah, di sini komponen biotik berdasarkan cara memperoleh makanan itu terbagi menjadi ini, autotrop. Mereka dapat mengubah bahan anorganik, ya, bahan anorganik. Contohnya ini ya, bahan anorganik itu ini. 6CO2 nambah 2O menjadi bahan organik. Nah, bahan organik itu ini. C6 nambah 12O6. Untuk berarti mereka dapat membuat makanan sendiri. Contohnya tumbuhan hijau. Berarti proses autotrop mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik melalui proses fotosintesis. Hingga autotrop adalah makhluk hidup yang bisa fotosintesis karena punya klorofil. Nah, selanjutnya yang kedua,
komponen biotik berdasarkan cara memperoleh makanan adalah heterotrof. Mereka memperoleh bahan organik dari organisme lain, tidak dapat membuat makanan sendiri, tidak bisa melakukan proses fotosintesis karena tidak punya klorofil. Contohnya apa? Contohnya ini tikus. Nah, ini nggak bisa membuat makanan sendiri, hewan. Ular, elang. Nah, ini jamur, ini termasuk heterotrof, tidak bisa membuat makanan sendiri. Dia memperoleh makanan dari organisme lain. Nah, komponen biotik berdasarkan peranannya dalam ekosistem itu terbagi menjadi 3. Ada A, B, dan C nanti yang Bapak jelaskan. Yang pertama adalah produsen. Organisme ini dapat mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik, menjadi makanan. Atau mereka bisa membuat makanan sendiri. Disebut juga organisme autotrof. Contohnya apa? Tumbuhan hijau ini. Mereka dapat membuat makanan sendiri. Lalu yang kedua adalah konsumen. Apa itu konsumen? Organisme yang tidak bisa membuat makanan sendiri, disebut juga heterotrof. Ada 3. Konsumen primer. Konsumen primer merupakan herbivora, pemakan produsen. Ya, kalau herbivora itu pemakan tumbuhan. Ini contoh nomor 1, Bang. Herbivora adalah tikus. Dia termasuk konsumen primer, pemakan padi. Selanjutnya ada ular, konsumen sekunder, merupakan karnivora, pemakan daging, pemakan herbivora. Ini konsumen sekunder, contohnya ular. Nah, ular yang memakan tikus. Sehingga di beberapa sawah-sawah itu untuk membasmi hama tikus, caranya dengan melepaskan ular yang tidak berbisa. Sehingga ada beberapa sawah di sekitar kita itu ada tulisan larangan, dilarang membunuh ular karena ular itu untuk mengendalikan perkembangan virus yang bisa, perkembangan tikus yang bisa merusak tanaman padi. Yang ketiga adalah konsumen tersier, merupakan konsumen puncak. Contohnya apa? Contohnya ini, burung elang yang memakan ular, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, yang C ya, adalah pengurai atau dokumser. Komponen ekosistem yang ketiga, yang C, berdasarkan peranannya dalam ekosistem adalah pengurai atau dekomposer. Organisme itu apa? Organisme heterotrof yang menguraikan produsen konsumen yang sudah mati. Contohnya jamur, bakteri, ini cacing tanah. Ini menguraikan organisme yang sudah mati. Contohnya mana? Contohnya ini, pengurai itu jamur, tumbuhan yang mati, tikus yang mati, ular yang mati, elang yang mati akan diuraikan menjadi tanah kembali oleh jamur, oleh bakteri, sehingga lingkungan kita tidak banyak sampah-sampah yang ada di sekitar kita. Sehingga sampah-sampah organik, daun-daunan, bangkai cukup dibuang di tanah akan terurai menjadi tanah. Siapa yang menguraikan? Ya jamur, ya bakteri. Seperti itu. Nah, ini dalam rantai makanan juga ada jamur. Ya, rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Nah, elang ini semua mati akan diuraikan oleh jamur, oleh bakteri sebagai dekomposer. Nah, sekarang komponen biotik yang meliputi makhluk-makhluk tidak hidup, benda-benda tidak hidup, ya. Komponen abiotik itu meliputi makhluk tak hidup. Itu meliputi apa saja? Yang pertama, cahaya matahari, merupakan sumber energi. Karena adanya cahaya matahari bisa melakukan fotosintesis. Maaf, ketika fotosintesis, tumbuhan menghasilkan zat makanan, ya, menghasilkan karbohidrat, hasil fotosintesis dimakan oleh kambing.
kambing mati diuraikan oleh jamur. Di sini akan ada perpindahan energi dari matahari ke tumbuhan ke kambing. Seperti itu. Selanjutnya, komponen abiotik tak hidup yang kedua adalah suhu. Suhu berpengaruh terhadap ekosistem karena syarat yang diperlukan organisme untuk hidup. Ada makhluk hidup yang tahan terhadap suhu rendah, ada makhluk hidup yang tidak tahan terhadap suhu rendah. Unta tidak tahan pada suhu rendah, suhunya tinggi. Beruang kutub tahan pada suhu tinggi, suhu rendah, tapi tidak tahan pada suhu. Komponen biotik yang ketiga, ya, itu adalah ini, air. Air dibutuhkan organisme untuk kelangsungan hidupnya. Seperti itu. Baik tumbuhan dan manusia, hewan membutuhkan air. Selanjutnya yang keempat adalah tanah. Tanah merupakan tempat organisme hidup. Tumbuhan memerlukan tanah untuk tempatnya hidup. Yang kelima di sini udara, di mana oksigen digunakan untuk respirasi kingdom animalia. Juga tumbuhan juga melakukan respirasi pernapasan. Karbon dioksida digunakan untuk fotosintesis lantai. Nah, ini ketika fotosintesis itu memerlukan ini, mengambil karbon dioksida, mengeluarkan oksigen. Tapi ketika respirasi, ini contoh tumbuhan, mengambil oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Apa fungsi respirasi? Membakar zat makanan menjadi energi. Fotosintesis untuk menghasilkan makanan. Selanjutnya komponen abiotik yang keenam adalah topografi. Apa itu topografi? Suatu tempat dilihat dari ketinggian di atas permukaan air laut. Ini air laut ya. Air laut. Dan garis busur serta garis lintang. Maaf, ini ya, ini garis lintang. Yang paling tengah namanya garis khatulistiwa. Ini garis lintang. Kalau dia di sini, nah, ini garis lintang. Ada ini ya, garis-garis seperti ini misalnya. Nah, ini garis bujur. Nah, di sini letak garis lintang itu sangat menentukan iklim. Ada iklim dingin, sedang, subtropis, tropis. Nah, topografi, keadaan ketinggian suatu daerah dari permukaan air laut dan garis lintang garis busur menentukan iklim, di mana setiap iklim tropis, sedang, subtropis, tropis itu akan berbeda-beda kondisinya. Dari kelembapannya, suhunya, tekanan udaranya itu berbeda, dan itu akan menentukan organisme yang hidup. Indonesia termasuk daerah tropis dilalui garis khatulistiwa, sehingga memiliki tingkat keanekaragaman makhluk hidup paling tinggi. Yang pertama adalah Brasil, yang kedua Indonesia, yang ketiga adalah negeri Zaire di Afrika. Seperti itu. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.